Hai bro, kali ini saya tunjukin ya, admin tunjukin hasil sambung sisip jambu kristal. Inilah hasil yang saya kerjakan beberapa waktu yang lalu di review. Kami review berdasarkan permintaan seorang subscribe. Nah, katanya begini, mana hasilnya kok cuma nyambung-nyambung, hasilnya nggak dilihatkan. Nah, kali ini saya tunjukkan. Nah, yang satu ini tunas baru mau muncul ya guys. Jadi kedua sambungan ini semua berhasil, tinggal tunggu waktunya saja. Nah ya, ini saya mengambil entres atau tunas dari pohon jambu kristal yang sudah berbuah ya guys ya, tentunya dari pohon yang sudah berbuah karena tujuannya agar cepat berbuah pula. Inilah entres atau batang atas yang saya gunakan. Nah teman-teman semua, simaklah video ini sampai selesai, yang mana nanti teman-teman akan paham, teman-teman akan tahu semua bagaimana cara melakukan sambung sisip jambu atau mengubah pohon jambu jambu biji biasa menjadi jambu lain yang sesuai dengan keinginan kita. Boleh jambu kristal merah atau jambu yang lain, yang penting masih dalam kategori jambu biji. Nah, ini adalah tanaman yang berada di kebun ya guys, yang tumbuh dari biji atau sering kita kenal dengan seedling. Tanaman inilah yang akan kita lakukan perbaikan mutu atau kita ganti jenisnya dengan jambu kristal. Nah guys, perhatikan dan simak baik-baik bagaimana cara saya melakukannya. Hal ini penting ya guys, karena biar teman-teman semua juga bisa melakukannya di rumah. Jadi kalau teman-teman punya pohon jambu, ndak usah guys, ndak usah dimatikan, ndak usah dibunuh, ndak usah dibantai gitu ya. Kita ganti aja ya, kita ganti jenisnya ya, agar bisa lebih bermanfaat bagi kita. Karena biar bagaimanapun juga jambu kristal itu enak guys rasanya, jambu kristal putih maupun jambu kristal merah. Nah, ini ya guys, pertama seedling atau tanaman jambu dari biji kita kupas dulu kulitnya ya. Kita buka, kita kupas kulitnya. Perhatikan seperti pada contoh ini ya. Pada bagian atas kita kerat dan kita belah pada bagian tengah dari kulit itu. Kemudian dari kulit itu kita buka ya, kita buka kanan dan ke kiri. Perhatikan baik-baik seperti ini contohnya. Nah, kita kupas, bisa kita tarik dengan kuku ya, dengan kuku kita, dengan tangan kita menjadi dua bagian seperti ini. Nah ya, kemudian kulit kita potong, kita sisakan sepertiga seperti ini ya. Inilah yang sudah kita kupas kulitnya. Pada posisi kambium ya, pada posisi kambium ini entris akan kita pasangkan. Nah ini saya sedang menyiapkan entris yang akan dipakai ya. Perhatikan ini entrisnya. Entris kita sayat ya, pada bagian sisi saja, satu sisi ya. Satu sisi kita sayat seperti ini, perhatikan. Nah, oke, kita sayat pada satu sisi seperti ini. Ini yang nantinya menempel pada seedling ya, pada kambium seedling seperti ini. Pada bagian sisi kita buat lancip ya, lancip seperti ini. Perhatikan, dan kita tempelkan, kita masukkan ke kulit yang kita buka seperti ini. Nah, seperti inilah contohnya. Saya rasa hal ini sangatlah mudah dan teman-teman semua bisa melakukan di rumah. Yang perlu diperhatikan adalah usahakan pisau yang digunakan adalah pisau yang bersih, yang steril dan tajam. Tujuannya untuk menghindari agar terjadinya memar pada sisi yang kita iris atau kita buka, baik seedling maupun entrisnya. Diameter yang layak kita gunakan untuk seedling adalah kurang lebih setengah senti. Nah, setengah senti sudah kita buat seperti ini ya guys. Nah, perhatikan seperti ini. Setelah kita buat coakan, kita buka kulit, dan selanjutnya kita persiapkan plastik grafting atau plastik PE02. Plastik PE02 ini sangatlah bagus karena selain tipis dan ulet, harganya juga terjangkau.
Perlu kita perhatikan baik-baik di saat kita melakukan penutupan atau melilit ya. Melilit itu agar hati-hati ya, agar presisi ya. Kita lakukan dari bawah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Lakukan secara presisi, tidak terburu-buru. Yang penting antara seedling dan entres ini saling menyatu pada posisi kambium. Nah, hal inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau kambium itu saling bertemu dan saling menyatu seperti ini, maka proses transfer nutrisi bisa langsung terjadi, guys. Jadi ada kemungkinan nanti sambungan yang kita kerjakan akan berhasil dengan baik. Nah, caranya sangat mudah teman-teman semua. Teman-teman semua bisa praktek di rumah sebagai hiburan atau menambah kesibukan atau sebagai hobi. Syukur-syukur teman semua dijadikan sebagai media konten kreator YouTube. Nah, dari hal inilah teman-teman kita dapat menghasilkan passive income yang sangat lumayan. Dengan satu syarat, teman-teman semua bisa aktif upload video 3 video di dalam 1 minggu secara kontinu. Nah, disitulah nanti istilahnya Google akan memberikan sama saja ya ucapan terima kasih ke kita melalui Google AdSense. Oke. Nah, inilah cara yang dilakukan setelah kita lilit secara keseluruhan ya. Pada bagian atas ya kita kunci ya, kita kunci dengan tali diikat yang kuat, tujuannya agar air yang turun dari atas karena hujan tidak meresap ke dalam sambungan. Nah, ini ya setelah kurang lebih 3 minggu ya sampai 1 bulan, entris sudah mengeluarkan tunas dan menembus plastik. Nah, seperti ini setelah plastik kami bongkar. Inilah ya teman-teman, ada 2 yang sudah berhasil kita sambung. Perhatikan baik-baik, inilah hasilnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Silahkan dukung kami dengan share, like, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mencoba di rumah. Semoga Anda berhasil dan sukses. Oke, thank you. Oke, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, dukungan Anda ke dalam channel kami silahkan Anda share, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thank you.